Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Arfatun Naifah. Pada video kali ini saya akan membaca kitab Milal wan Nihal yang ditulis oleh Imam Asy-Syahrastani, dan dalam kitab ini beliau menjelaskan sejarah tentang agama dan kepercayaan. Kemudian di sini saya akan membacakan sedikit tentang kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimuna utawi iki iku kaum muslimin. Al-muslimuna merupakan kalimat isim yang ditandai dengan al yang menjadi khobar. Nah, di mana mubtada'nya? Mubtada'nya berupa kalimat hada yang mustatir atau disimpan. Mengapa disimpan? Karena sudah maklum. Qad dzakarna makna Islam. Teman-teman wis nyebutake sapa kita makna Islam ing maknane Islam. Wa nufaddi'u huna lan wis beda-bedakake sudah membedakan huna ing dalam kene bainahu ing dalam antarane Islam wa bainal iman lan ing dalam antarane iman wal ihsani lan ihsan. Wa nufaddiku merupakan kalimah fi'il mabni majhul yang sesudahnya disebut naibul fa'il. Wa nubayyinu mal bad'u lan wus jelasake ma apa perkara al bad'u kang dadi kawitan, wa mal satu lan perkara kang dadi tengahe, wa mal kamalu lan perkara kang nyampurnaake, wal khabaru lan berita al ma'rufu kang masyhur fi da'wati Jibril ing dalam seruane malaikat Jibril alaihi salam ing atase malaikat Jibril assalamu ing keselamatan. Di sini ada sedikit cerita dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Haitsu jaa kaya dene teka ala surati a'rabi ing atase ceritane bangsa Arab. Wajala hatta al-soqo, wajala salah lungguh hatta tumibo al-soqo mepet, hatta al-soqo tumibo mepet rubatuhu apa dengkule malaikat Jibril birukbati Nabi Muhammad SAW, birukbati Nabi kelawan dengkule Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada sedikit cerita yang seperti yang saya katakan tadi, ketika malaikat Jibril datang menyamar sebagai laki-laki dalam sebuah majelis yang di sana ada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kemudian waqala lan takon sapa malaikat Jibril, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ma iku apa al-islamu utawi Islam. Nah, di sini malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mal islamu. Dapat kita perhatikan mengapa iku apa al-islamu utawi Islam, khobar di sini didahulukan sebelum mubtada. Saya akan menjelaskan sedikit bahwa khobar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Kemudian khobar ghairu mufrad ini terdiri dari dua bagian, yakni jumlah dan jibih jumlah. Yang jumlah dibagi ada dua jenis, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian khobar ghairu jumlah terdiri dari khobar ghairu mufrad ini terdiri dari jumlah dan jibih jumlah. Kemudian yang jumlah dibagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang jibih jumlah ini terdiri dari jar majrur dan dzaraf madruf. Nah, khobar ghairu mufrad berupa jibih jumlah yang bisa dalam bentuk jar majrur atau dzaraf madruf ini merupakan khobar yang harus didahulukan, atau bisa disebut dengan khobar muqaddam. Nah, selain ini ada tiga hal lagi yang mewajibkan untuk mendahulukan khobar sebelum mubtada, yaitu ketika khobar berupa kalimat istifham atau berupa pertanyaan. Kemudian ketika khobar ini dikhususkan hanya untuk mubtada. Dan yang terakhir adalah ketika mubtada'nya ini memiliki dhamir yang kembali kepada khobar. Nah, di sini mal Islam merupakan sebuah bentuk kalimat pertanyaan. Karena itu khobarnya didahulukan, khobar muqaddam, baru mubtada'nya yang dituliskan atau mubtada' muakhar, bisa disebut mubtada' muakhar. Faqala mongko jawab sinten Nabi,
antasyhada yen to nekseni sira an la ilaha ora ana pangeran illallah kejaba Gusti Allah wa anni rasulullah lan sak temene ingsun Rasulullah iku utusane Allah. Nah, di sini Nabi menjawab ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu Islam, Nabi menjawab bahwa ketika engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Wa antuqima yen to jumenengake as-sholata ing salat dan mendirikan salat, kemudian watu tias zakat lan ngetokake zakat dan menunaikan zakat, watasumu lan poso syahrul ramadhana ing sasi Ramadan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, watahujjal baita lan haji ing Baitullah inistato ta ilaihi sabila. Yen to kuwasa maring haji sabila dalam menjalankan haji dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, kemudian qala sodaqta ngendika sapa malaikat Jibril ing benerake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumma qala mongko nuli takon sinten? Mongko nuli takon sapa malaikat Jibril, ma iku apa al-imanu al-imanu utawi iman. Qala alaihi salam. Mongko jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antuk mina yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikat-malaikate lan wa kutubihi lan kitab-kitabe wa rusulihi lan utusan-utusane wal yaumil akhir lan dina kiamat wa antuk mina lan yen to iman sapa sira bil qadri kelawan ketetapan kelawan qadar khairihi becike qadar wa syarrihi lan anane qadar. Nah, kemudian ketika malaikat Jibril bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu iman? Nabi menjawab bahwa iman adalah ketika engkau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada malaikatnya, kemudian kepada kitabnya, kepada utusannya, kepada hari kiamat, kemudian kepada qada dan qadar Allah, termasuk juga qadar yang baik maupun yang buruk. Kemudian ora sodaqta ngendika sapa malaikat Jibril ing benerake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumma qala mongko nuli takon sapa malaikat Jibril, ma iku apa al-ihsanu utawi ihsan. Al-ihsanu utawi ihsan tegese nglakoni kebagusan. Nah, kemudian qala alaihi salam mongko jawab sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta budayen to ibadah Allahi anta buta Allah ing Allah ka'annaka kaya sak temene sira tarohu ningali ing Allah fa in lam takun lamun ora ana sira tarohu iku ningali fa innahu iku sak tenane sira yaroka ningali ing Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali pada Nabi Muhammad SAW, apa itu ihsan? Yakni yang dimaksud di sini adalah apa itu berbuat baik. Seperti apa sih berbuat baik itu? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian ketika engkau tidak melihatnya, kau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada diri kita, kepada dirinya. Kemudian ora sodaqta ngendika sapa malaikat Jibril ing benerake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala mongko nuli takon sapa malaikat Jibril, mata ing dalem kapan as-saatu utawi as-saah tegese dina kiamat. Qala alaihi salam jawab sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mas'ulu ora ana perkara kang den takonake anha saking saah bi'a'lamin kelawan luweh ngerti minasa ili saking wong sing takon. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya
lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab bahwa bukankah malaikat Jibril lebih mengetahui tentang hari kiamat daripada yang ditanyai, bukankah yang bertanya lebih mengetahui hal yang ditanyakan daripada Nabi Muhammad SAW, begitu. Kemudian tsumma qala mongko jumeneng sinten Nabi wa kharajalan medal sinten Nabi Muhammad SAW faqala mongko dawuh an-nabiyyu sinten Nabi alaihi salama ing atase keselamatan. Faqala mongko dawuh an-nabiyyu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada Jibrilu utawi iki malaikat Jibril, ja'akum teka sapa malaikat Jibril maring sira kabeh, yu'allimukum nulangi sira kabeh, dinakum amaro dinakum ing perkara agama kabeh. Kemudian Nabi berdiri dan keluar, kemudian mengabarkan bahwa malaikat Jibril telah datang dengan memberitahu, dengan mengajarkan kita, dengan memberikan pengetahuan kepada kita tentang agama Islam. Fafatiku mongko bedakake fit tafsir ing dalam tafsir, bainal islami ing dalam antarane Islam, wal imani lan iman. Idan Islamu ing dalam nalikane utawi agama Islam, qad yuradu temen balekake bimakna ing bimakna istislam kelawan maknane keselamatan, dohiron hale jelas, wa yashtariku lan nyakutoni fihi ing dalam Islam al mukminuna ing mukmin, wal munafiqa lan munafik. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa dalam tafsir telah membedakan antara Islam dan iman. Dan di sini disebutkan bahwa agama Islam adalah berupa hal yang jelas, hal yang dapat dohiran, hal yang jelas yang dapat kita lihat secara kasat mata, yakni juga bisa dilakukan oleh orang yang beriman dan juga orang munafik. Kemudian Allah Ta'ala dawuh sinten Allah Ta'ala halim maghlugur sinten Allah, oratil a'rabu ngendika sapa bangsa Arab, amanna yen to temen wis iman sapa bangsa Arab, qul ngomongo lam tu'minu ora iman sapa al-Arab, walakin lan tetapine qulu ngomongo aslamna Islam sapa al-Arab. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 bahwa ketika bangsa Arab mengatakan aku telah beriman, namun yang sebenarnya mereka ini belum beriman, tetapi Islam, bahwa mereka telah tunduk tetapi belum sepenuhnya percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Fafardiqu lan bedaake atanzilu apa nurunake, fafardiqu lan bedaake atanzilu apa nurunake, bainahuma ing dalam antarane mukmin lan munafik, fakana mongko ono al islamu sapa apa Islam bimakna taslim kelawan maknane keselamatan, wal inqiyadu lan muatake dohiran hale jelas, maudhi'al istiraki panggonan ing dalam panggonane sekutonan, fa huwa
huwa mongko utawi istirak al-mubda'u iku kawitan summa ing dalem summa ida kana mongko nuli ing dalem nalikane ana al-ikhlasu apa ikhlas ma'ahu ing dalem sertane Islam bi ayyasaddaqa kelawan yen to benerake Allah ing Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah lan ing malaikat-malaikate Allah wa kutubah bulan ing dalam kitab-kitab Allah wa rusulah bulan ing dalam lan ing rasul-rasul Allah wa kutubah bulan ing kitab-kitab Allah wa rusulah bulan ing utusan-utusane Allah wal yaumil akhir lan ing dina kiamat wa yaqra'alan maca aqdan ing akad bi annal qadara yen to kelawan saktenane ketetapan khairuhu beci qadar wa syarruhu lan anane qadar minallahi saking Allah ta'ala hale makhluk bersinten Allah bimakna kelawan maknane annama saktenane perkara asobahu kang disejo sira lam yakun ora ana sapa sira liyah ta'ahu iku nyalahake wama lan qadar akhta'ahu wama akhta'a lan ora nyalahake sira lam yakun mongko ora ana liyasibahu apa perkara kang tumiba ing qadar kana ana mukminan sapa wong kang mukmin hakon hale temenanan. Nah, kemudian di sini disebutkan dijelaskan bahwa Islam ini bermakna keselamatan yang dikuatkan dengan jelas bahwa Islam ini merupakan hal yang berada di tahap awal ketika kita sudah bersaksi dengan mengucapkan syahadat dan menunaikan yang dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada hari Ramadan dan haji. Ini merupakan hal yang jelas, merupakan tahap pertama dalam agama Islam. Kemudian yang berada pada tahap tengahnya merupakan iman. Ketika seseorang ini beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan meyakini, membenarkan bahwa adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, kemudian hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah, baik itu qadar yang baik ataupun yang buruk. Kemudian ketika seseorang yang ikhlas tadi beriman kepada qada dan qadar Allah ini, dia tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir ketika hal itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ma'asobahu yang disetujui, yang dituju. Kemudian dia tidak menyalahkan ketika yang dia tuju itu, apa yang terjadi pada kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian dia juga tidak tidak merasa bahwa ini juga tidak merasa bahwa itu juga salahnya, namun itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah berada pada tahap ikhlas seperti tadi merupakan orang yang benar-benar beriman. Kemudian tsumma idza jama'a bainal Islam wa tasdiq. Tsumma mongko nuli ida ing dalem nalikane jama'a kumpul baina ing dalem antarane Islam wa tasdiq lan benerake wa qarana lan gabungake al-mujahidatu wong kang temenanan, wong kang sungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh
bil musyahidati kelawan nakseni wasara lan dadi buku apa koipe al musyahadah syahadata ing syahadah ing kesaksian fahuwa mongko utawi syahadah al kamalu iku sampurna fakana mongko ana al islamu apa Islam mabdaun iku kawitan wal imanu utawi iman wasaton iku ing dalem tengahe wal ihsanu lan ihsan lan nglakoni tegese nglakoni kebagusan kamalan iku sampurna wa ala hada syamali lafdin wa ala lan ing atase hada iki syamali lafdin ngliputi lafate al muslimina wong kang pira-pira wong kang muslim an-naji kang selamat wal halaki lan binasa waqat yuradu lan teman-teman balekake al islamu opo Islam wa qarinuhu lan golongane Islam al ihsanu kang ngelakoni kebagusan. Nah kemudian ketika Islam dan at-tasdiq dan kebenaran ini dan antara kedua hal ini dikumpulkan, maka orang ini akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam bersaksi kepada Allah. Kemudian fakanal islamu mubdaun. Kemudian ia sudah memenuhi 3 tahap, yakni Islam sebagai tahap awal, kemudian al-iman sebagai tahap kedua, sebagai tahap yang berada di tengah, kemudian yang terakhir adalah al-ihsan, ketika dia sudah melakukan perbuatan baik, maka orang ini kemudian ini telah menjadi sempurna. Jadi al-ihsan ini atau perbuatan baik ini adalah wujud dari sempurnanya ketiga hal, wujud dari sempurnanya kedua hal tadi yang sudah tercapai. Wa adalah fadil muslimin. Nah, ini disebutkan secara jelas bahwa muslimin, orang yang muslim ini adalah merupakan orang yang Islam secara lahiriah, kemudian iman secara batiniah, dan ihsan, dia dapat melakukan perbuatan baik sebagai wujud dari pengaplikasian Islam dan iman yang sudah dimilikinya tadi. Wallahu ta'ala dawa sinten Allah ta'ala halim mahuluhur Allah bela hiyo man sing sapa wonge aslama masrahaken aiman wajhahu jiwane man Allah ing Allah den dipasrahaken maring Allah Subhanahu wa taala wa huwa utawi man muhsinun iku diwene becik Surah Al-Baqarah ayat 112. Wa alaihi lan ing atase ayah yahmilu mengandung auluhu dawuh Allah Subhanahu wa taala hale maha luhur Allah wa raditu lan ngridoni sinten Allah lakum maring alladzina amanu al-islama dina ing agama Islam. Al-Maidah ayat 3. Wa qauluhu lan dawuh sinten Allah inna dina sak temene agama indallahi ing dalem ngarsane Allah Subhanahu wa taala al-islamu iku agama Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 19. Wa qauluhu lan dawuh sinten Allah ilingo nalikane ngendika lahu maring Bani Ibrahim rabbuhu sapa pangerane Bani Ibrahim aslim tunduk sira. Ola matur sinten Nabi Ibrahim aslam tu tunduk sapa ingsun li rabbi maring pangeran al-alamin kang mengerani alam dunya kabeh. Al-Baqarah ayat 113. Wa qauluhu lan dawuh sinten Allah fala tamutunna iku aja mati sapa sira kabeh illa wa antum kejaba sira kabeh muslimuna iku padha Islam sira kabeh. Al-Baqarah ayat 132.
Kemudian dalam ayat-ayat tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 112, kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 3, surah Ali Imran ayat 19 dan surah Al-Baqarah ayat 113 serta surat Al-Baqarah ayat 131 sampai ayat 132. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah ini, bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kemudian jangan sampai engkau mati jika bukan kecuali dalam keadaan engkau Islam, beriman kepada Allah. Wa ala hadihi lan ing atase iki ayat khossol Islam kaitane wong Islam bil firqati kelawan kelompok an-najiyati kang selamat. Nah, wa ala hadihi ayat dan ayat-ayat ini merupakan ayat yang khusus menjelaskan bahwa bahwa ayat-ayat ini telah menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang khusus, yang bagi menjelaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwa ayat yang khusus menerangkan bahwa agama Islam adalah agama yang diberkahi, bahwa agama yang selamat, yang memberikan keselamatan bagi penganutnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sedikit cerita tadi kemudian tentang Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, kemudian dalam kitab tafsir menerangkan perbedaan antara Islam dan iman, bahwa Islam ini adalah secara lahiriah, sedangkan iman adalah secara batiniah. Kemudian orang Islam yang memiliki keikhlasan, keyakinan terhadap Allah merupakan orang yang benar-benar beriman. Kemudian Islam yang sempurna, orang Islam yang sempurna, al-muslimin ini adalah ketika orang yang sudah memiliki 3 hal tadi: Islam, iman, dan ihsan sebagai wujud dari Islam dan ihsan tersebut. Demikian sedikit pembahasan dalam kitab Milal wan Nihal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.